Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Mahrani dari MPIC 3 semester 3 dengan NIM 191210. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pendidikan di Indonesia yang baik itu merupakan hal yang positif maupun negatif. Seperti yang kita tahu, pendidikan itu berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yang mana pendidikan ini sangat diperlukan bagi setiap individu dan itu seperti makanan pokok. Jadi setiap individu itu sangat memerlukan pendidikan untuk meneruskan kehidupan. Dan saat ini pemerintah di Indonesia sangat menjunjung tinggi tentang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Dan pendidikan itu terbagi dalam 3 lingkup yang semuanya itu memiliki satu tujuan, yaitu mempersiapkan individu menjadi individu yang layak berkembang dan bisa menjawab tantangan zaman. Pendidikan itu ada 2, yaitu pendidikan secara formal dan non formal. Pendidikan formal di mana pendidikan ini terkondisi dalam suatu lingkup tertentu yang secara teratur mengikuti dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan materi-materi penunjangan pendidikan. Dan pendidikan non formal yaitu pendidikan secara alami yang telah terrealisasi dalam kehidupan. Pendidikan ini tidak terpaku pada prinsip-prinsip formalitas. Dan ada homeschooling. Homeschooling ialah pendidikan secara formal atau informal yang dilakukan di rumah. Pendidikan ini dasarnya ternaungi oleh suatu lembaga, tetapi model pendidikan ini tidak terpaku dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sekian model pendidikan, semuanya telah teraplikasi dengan baik di negara ini, tentunya dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari individu itu sendiri. Dan perlu kita sadari bahwa kenyataan yang membuat timpangnya pendidikan yang ada di Indonesia tidak terjadi dalam wilayah pemerintah, melalui sudah merambah kepada masyarakat luas yang menganggap bahwa pendidikan formal sekolah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi melamar kerja saja, sehingga ketika anggapan tersebut berlanjut pada pikiran anak-anak calon siswa, hal ini juga akan berdampak pada kinerja siswa ini. Dan kemudian lulusan dari produk-produk pendidikan ini nantinya tidak akan menjadi produk yang diharapkan tanpa kualitas apapun selain hanya kualitas pekerja dan kuli saja. Dan menurut saya pendidikan pada masa pandemi ini tidaklah produktif karena banyak mereka yang bermalas-malasan. Contohnya mungkin waktu saat Zoom, guru-guru sedang menerangkan, mungkin mereka sambil berbaring atau sambil makan, sambil nonton atau bagaimanapun itu. Dan
yang saya tahu sekarang anak-anak SD, SMP atau SMA mereka pergi ke sekolah walaupun itu bergantian dengan teman-teman yang lain, tapi mungkin itu bisa lebih masuk ke lebih sedikit masuk ke otak pelajarannya jika bertemu dengan guru-gurunya langsung dibandingkan melalui online, yaitu secara HP. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.